Masya Allah. Jadi kembali lagi gimana kita menyikapinya atas ujian tersebut Ustaz ya, bisa sebagai cobaan ataupun sebagai ini azab ya, Masya Allah. Tapi Ustaz, selanjutnya dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang ibu bisa durhaka terhadap anaknya karena dia nggak hingga desa, hingga anak tersebut sering merenung sehingga dia tidak bisa sama sekali merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya. Afwan, Bang Afi, barusan sempat terputus. Apa yang dilakukan ibunya? Bang Afi? Jadi anak ulangi pertanyaannya Ustaz. Beliau bertanya, apakah seorang ibu bisa durhaka terhadap anaknya karena dia nggak merawat anak tersebut dari kecil hingga dewasa, hingga anak tersebut sering merenung sehingga dia tidak sama sekali merasakan kasih sayang dari seorang ibunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, kita sering berbincang tentang kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Tapi ketahuilah, orang tua ada yang durhaka sama anak. Sebagaimana orang tua itu punya hak, orang tua juga punya kewajiban. Sebagaimana anak itu punya kewajiban, dia juga punya hak. Makanya tatkala seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang ayah yang mengadukan anaknya ini durhaka sama dia. Dipanggillah anaknya. Kata anaknya, bapakku ini nggak didik aku dengan benar. Bayangkan bapakku tuh kasih nama aku Ju'al. Ju'al itu kumbang yang bawa kotoran. Dan dia tidak mendidikku, tidak ngajarin aku. Kemudian ibuku adalah seorang budak. Yang nggak berilmu, nggak apa. Maka Umar hanya mengingatkan. Birru abna'akum. Kalian berbuat baiklah sama anak kalian. Anak kalian akan berbuat baik sama kalian. Gitu. Jadi banyak orang tua yang kadang-kala berpikir anaknya durhaka. Dia lupa kalau dia menjadi penyebab. Tetap yang namanya durhaka yang anak nggak boleh gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada ibu yang durhaka sama anaknya ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu. Apa tugasnya ibu sih? Apa tugasnya ayah? Dan kalau bicara anaknya kemudian merenungkan, ya sudah anaknya ini jangan sampai dia tenggelam dalam lamunan yang panjang. Akhirnya dia jadi lalai. Yang perlu dia lakukan sekarang, apa tugas anak sekarang? Anak sebagai hamba Allah, ya mungkin anak punya ibu yang kurang berbakti, tapi anak pernah di perut ibu anak selama 9 bulan. Itu sudah cukup. Yang gak bisa digantikan. Kalau sekedar menyusuin, banyak orang bisa nyusuin. Dan ibu kita juga tatkala melahirkan kita dengan proses yang begitu menyakitkan. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau ada kekurangan di ibu kita, ingat dengan proses itu. Maka anak tetap berusaha untuk berbakti dengan ibunya yang mungkin kurang perhatian sama dia, tidak merawat dia. Tapi sebenarnya ibumu telah berkorban untukmu. 9 bulan kau berada di perutnya dan engkau keluar hampir membuat nyawanya melayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.